softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Okay, today we will continue about our lesson. And the lesson today is Deris and Dera. But before that, I will call your name first. Lia, Yes, I am. Ayu, Yes, I am. Sylvie. Yes, I am. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. No. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang Deris dan Dera, udah ada yang pernah tahu atau pernah dengar nggak? Deris sama Dera itu apa? Belum ya? Belum. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu Deris sama Dera ini artinya sama, yaitu ada. Sama-sama ada. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau misalnya Deris itu selalu diikuti sama kata benda tunggal atau singular. Pernah dengar kan? Singular, plural. Nah, kalau misalnya Dera itu selalu diikuti sama kata benda jamak atau yang kita sering sebut plural. Nah, adapun pattern atau rumusnya, pattern dari penggunaan Deris yaitu there is ditambah artikel a ditambah singular noun. Kalau misalnya ada keterangan tempat atau waktu, itu disebut komplement. Ditambahin aja ini, tapi nggak wajib. Nah, contohnya itu bisa kita buat dalam kalimat ya. There is a book in this class. Nah, Deris ini kan itunya ya, apa namanya? Bentuk yang di atas ya sama Deris, terus ini artikelnya a, singular noun-nya book, terus ini disebut komplement. Nah, sebelum itu coba satu-satu sebutin singular noun. Lihat singular noun atau kata benda tunggal dalam bahasa Inggris ya, kan a book itu singular. Pen. Pen berarti ya. Ayu? Baik. Sylvie? What is it? Or another lah. Oke, masih banyak ya, kayak misalnya veil, jilbab, boardmaker, apa namanya ini, spidol, atau blackboard, no, whiteboard, nanti itu. Terus kedua itu, ini kan di dalam kalimat positif ya. Kalau misalnya negatif, itu patternnya sama aja sih, cuman setelah Deris itu ditambahin not, terus ditambah artikel e atau en, ditambah singular noun, ditambah komplement. Nah, misalnya there is no, not an apple in the table.
bakunya, terus ditambahin not. Ini artikel n ditambah singular noun, baru ditambah komplement. Jadi sama aja sebenarnya, cuman ya karena ini positif ini negatif, kita tinggal nambahin not. Nah, sekarang Ayu coba buat kalimat menggunakan there is yang positif. Cuma tinggal nanti. Apple apa? Iya, an apple. Apple apa? Apple itu kan table. Yang positif kan? Iya, ini. Table apa? Table meja. Oh, Apa tadi? jadi artinya tidak ada ada. sebuah apel di atas meja. Kalau yang ini berarti artikel itu sebuah. Artikel itu kan ada dua, Kayak satu kita sama n. itu kan adalah. Kalau an itu untuk N itu digunakan misalnya kita ini apa namanya apple, itu kan huruf hidup apa sih vokal, huruf hidup a i u e o, itu menggunakannya n. Kalau misalnya kayak b dan kawan-kawannya itu menggunakannya n. Udah kepikiran? udah. Apa? Sebutin aja. Itu apa? Ini apa sih? Ada. There is. Inggris. Oh gini. Bahasa Inggris kan? Iya. Ini dihapus saja. Bahasa Inggris coba. There is. There is pen Oke. in the bag. Iya. Sebenarnya kalau in the bag ini nggak dipakai juga apa ya, soalnya kalau lengkap cuma sebagai pelengkap. Terus lihat, coba gimana? Coba ini apa namanya, yang there is juga tapi pakai yang negatif, kalimat negatif, buat kalimat negatif. Sama aja dengan negatif. There is not. Ada. Pen. Nggak bisa dong. Kalau pen itu nggak Tahu. nggak harus itu loh, nggak harus yang sesuai. Pen. Oke. Udah. Di atas apa? Maunya di atas apa? Di atas meja. In the table. Kan tadi udah dapat ini. Ini Balik sampai sana. kayak gini. Udah paham? Ada yang mau ditanyain mungkin? Udah paham ya? Paham. Terus ini kan udah there is. Kita lanjut yang penggunaan daerah. Nah tadi kan daerah selalu diikuti oleh plural noun atau kata benda jamak. Nah patternnya sama aja sih, cuman kita are daerah ditambah singular daerah plural noun plus complement. Nah, singular plural kata benda jamak. Jadi dia kalau misalnya lebih dari satu, misalnya buku-buku kan jamak kan, itu
pakainya daerah dan itu disebut kata bendanya ruler. Nah, contoh kalimatnya there are. Coba sebutin satu kata benda jamak dalam bahasa Inggris. Book. Nah, kata benda jamak itu kan biasanya diikuti s atau es. Tapi kan ada yang lain juga yang disebut irregular noun atau kata benda yang tidak beraturan. Misalnya ini child. Child apa sih? No. Apa? Anak-anak. Anak. Iya. Kalau misalnya anak-anak kan jadinya children. Udah beda kan? Yang biasanya kita ditambahin s, ini nggak ditambahin s ataupun es, tapi dia udah berbeda bentuk. Ini disebut irregular noun. Nah, kalau kalian mau tahu irregular noun itu apa aja, buka kamus ya. Soalnya ada banyak. Komplimennya in my bed. Terus yang apa negatif juga sama patternnya kayak tadi, cuman ditambah not aja. Komplimen. Contohnya there are not plural noun, sebutin yang nggak beraturan. Ada yang tahu mungkin? Jangan yang cuma ditambah s atau is. Itu apa namanya? Tikus, bahasa Inggrisnya apa? Mouse. Kalau misalnya dia jamak, jadinya apa? Mouse. No. Jadinya mice. Nah, ini disebut kata benda tidak beraturan. Terus ditambah komplimen in the kitchen. Apa aja ini? Jadi masih ada yang bingung, tanya aja. Yang bisa. Dari itunya nih. Udah. Ya. Paham semua kan? Kalau misalnya udah paham, kita akhiri kelas hari ini. Semoga pelajaran yang udah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. So, before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.